Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Bayu Pratama Astianto dari mahasiswa Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika Universitas Mulia Kudus. Di sini saya akan mengerjakan soal mata kuliah statistika dan probabilitas. Ini untuk soalnya, kita sudah siapkan soalnya. Ada dua soal, yaitu soal kasus A dan juga kasus B. Kita mulai saja langsung ke jawaban yang sudah saya buat. Di sini yang pertama, judul penelitian. Sebuah perusahaan melakukan penelitian dengan tujuan ingin mengetahui taksiran penjualan produk berdasarkan kualitas pelayanan yang diberikan. Yang kedua, hipotesis. Terdapat pengaruh positif kualitas pelayanan terhadap taksiran penjualan produk atau penjualan barang. Yang ketiga, persamaan regresi. Ya, pada persamaan regresi ini kita membuat tabel yang dimana berisi x, y, x kuadrat, y kuadrat, y prediksi, y min y prediksi kuadrat, y min y rata-rata kuadrat. Ini adalah nilai yang sudah kita dapatkan. Dan ini adalah sigmanya, sigma dari keseluruhan. Untuk sigma x adalah 1782, sigma y 5485, sigma x y 288.380, sigma x kuadrat 94.098, y kuadrat 887.291. Untuk sigma y prediksi 5485,01. Untuk sigma y min y prediksi kuadrat hasilnya adalah 1272,113. Untuk y min y rata-rata kuadrat sigmanya 2431,44. Untuk rata-rata dari x adalah 52,41. Untuk rata-rata dari y 161,32. Untuk mencari persamaan regresi kita harus mencari b dan a. Untuk b rumusnya adalah seperti yang tertulis. Kita langsung saja masukkan semuanya dari komponen-komponen yang ada di rumus, lalu kita cari hasilnya, maka 1,288. Untuk A rumusnya seperti demikian. Kita juga langsung saja masukkan dari setiap komponennya, lalu kita hitung dan hasilnya adalah 93,817. Persamaan regresi yang kita dapat adalah Y sama dengan 93,817 sama dengan 1, ditambah 1,288 X. Selanjutnya adalah mencari nilai prediksi. Kita cari nilai prediksi dari X, dari masing-masing X, yaitu seperti yang di tabel tadi. Kita langsung saja masukkan rumusnya dari persamaan regresinya, lalu kita dapat hasilnya seperti demikian, teman-teman. Lalu di sini kita ada koefisien determinasi dengan memasukkan R kuadrat sama dengan 1 min seperti ini yang ditulis. Langsung kita masukkan saja komponennya, kita hitung, lalu kita dapat nilai dengan total 0,477. Selanjutnya adalah koefisien determinasi atau adjusted. Kita masukkan rumusnya seperti yang demikian, lalu kita masukkan komponen dari angka-angka yang akan kita hitung di rumus. Kita dapat hasilnya untuk R adjusted sama dengan 0,461. Selanjutnya kita masuk ke kesalahan baku estimasi, yang dimana digunakan untuk mengukur tingkat kesalahan dari modal regresi yang dibentuk. Kita hitung, kita masukkan SE sama dengan demikian, lalu kita hitung saja langsung komponen dari setiap angka yang sudah kita dapat. Hasilnya adalah 6,305. Untuk selanjutnya, standar error koefisien regresi digunakan untuk mengukur besarnya tingkat kesalahan dari koefisien regresi. SB sama dengan SE per akar dari sigma x kuadrat min E kali sigma x kuadrat per N. Kita masukkan aja langsung rumusnya seperti ini. Kita hitung komponennya, lalu kita dapat nilai 0,238.
Selanjutnya kita masuk ke nilai uji F yang digunakan untuk uji ketepatan modal, yang dimana H0 diterima jika F hitung lebih kecil dari sama dengan F tabel. H1 diterima jika F hitung lebih besar daripada F tabel. Untuk F kita langsung masukkan aja rumusnya seperti ini, lalu kita hitung, kita masukkan angkanya dan kita dapat hasil sebanyak 29,813. Karena F hitung lebih besar dari F tabel dengan nilai demikian 29,81, untuk F tabel adalah 3,29, maka persamaan regresi dinilaikan baik. Untuk nilai uji T, H0 sama dengan diterima jika T hitung lebih kecil dari sama dengan T tabel, dan untuk H1 diterima jika T hitung lebih besar daripada T tabel. Lalu kita masukkan rumus T hitungnya seperti ini, demikian. Kita masukkan komponennya, kita hitung hasilnya maka 5,41. Untuk T tabel juga kita masukkan demikian rumusnya, lalu kita hitung dan kita dapat nilai sebanyak 2,03951. Karena T hitung nilainya 5,41 dan lebih besar daripada T tabel yang nilainya 2,3951, maka H1 diterima ada pengaruh taksiran penjualan produk terhadap kualitas pelayanan. Untuk kesimpulannya terdapat pengaruh yang tinggi pada taksiran penjualan produk terhadap tingkat kualitas pelayanan. Untuk implikasi, sebagai setiap perusahaan harus lebih meningkatkan kualitas pelayanan agar taksiran penjualan produk meningkat. Kita lanjut ke soal B. Kita juga buat tabelnya. Ini adalah tahunnya, ini pesanan barang dan nilai X kuadrat dan juga nilai XY. Demikian untuk sigma pesanan barang dari Y 169,85. Untuk sigma X adalah 0, sigma X kuadrat 28 dan sigma XY adalah 30,15. Untuk total N kita ada 7 dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu kita masukkan untuk mencari A seperti ini. Kita hitung hasilnya 24,26 untuk nilai A. Untuk nilai B kita masukkan langsung rumusnya, kita masukkan komponennya, lalu kita hitung hasilnya 1,08. Jadi persamaan tren yang diperoleh dapat ditulis sebagai Y sama dengan 24,26 plus 1,08 X. Prediksi. Untuk prediksi rata-rata pesanan barang per bulan pada tahun 2021 selanjutnya adalah 4. Jadi Y sama dengan 24,26 ditambah 1,08 dikali 4 hasilnya 28,58. Artinya prediksi rata-rata pesanan barang per bulan pada tahun 2021 selanjutnya adalah 28,58 pesanan. Hitung prediksi rata-rata pesanan barang per bulan pada tahun 2021. Untuk tahun 2021 maka 28,58 dibagi 12, karena 12 ini mewakili dari banyaknya bulan pada satu tahun, maka hasilnya 2,38167. Ya, sekian, kita selesai mengerjakan. Terima kasih dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.